Selamat mendengarkan podcast ini. Bukan mengada-ada atau membuat sesuatu yang bersifat hiperbola, tetapi sungguh ini suatu kebenaran bahwa tidak ada hal yang lebih terhormat dari seorang yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Berkeadaan berkenan di hadapan Tuhan itu kehormatan di atas segala kehormatan. Itu nilai di atas segala nilai. Lebih dari kekayaan yang dapat menghiasi hidup seseorang. Lebih dari gelar yang disandang seseorang, lebih dari popularitas yang dimiliki seseorang, lebih dari penampilan cantik, ganteng, atau keadaan sebagai anak bangsawan di dunia. Berkeadaan berkenan kepada Tuhan itu harta abadi yang tidak ternilai. Pada kesempatan ini saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian untuk sungguh-sungguh segera mempersoalkan apakah keberadaan hidup kita saat ini sudah berkenan di hadapan Tuhan? Apakah keberadaan hidup kita saat ini sudah berkenan di hadapan Tuhan? Kita harus menemukan jawabannya segera. Hal ini harus kita pandang sebagai sesuatu yang sangat penting dan sangat mendesak. Lebih dari segala hal. Saya kira di antara Bapak Ibu banyak yang memandang bahwa hal ini penting. Tetapi saudara tidak menganggap ini hal yang mendesak. Kalau seseorang tidak memandang hal ini sebagai sesuatu yang sangat penting dan sangat mendesak, berarti orang itu tidak menghormati Tuhan. Hanya orang yang memandang bahwa keberkenanan di hadapan Tuhan itu hal yang sangat penting dan sangat mendesak, yang dapat dikatakan sebagai menghormati Tuhan. Tentu Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan seperti ilah dewa-dewa yang dimiliki banyak agama dan kepercayaan yang cukup disenangkan atau dipuaskan kalau umat yang menyembahnya datang ke rumah ibadah atau kuilnya, mengadakan upacara agama atau semacam sembayangan atau penyembahan. Mereka dewa atau ilah yang diyakini, tetapi sebenarnya bukanlah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sedangkan Allah yang kita sembah ini Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang memiliki hukum-hukum dalam ciptaannya ini, dan manusia yang juga memiliki tatanan. Dan Allah merancang manusia yang diciptakan ini, manusia yang memiliki tatanan, dan tatanan itu adalah tatanan yang juga ada dalam diri Allah. Maka manusia diciptakan menurut rupa dan gambarnya. Ini rancangan Allah. Supaya manusia dapat berperilaku seperti penciptanya yang juga Bapaknya. Sehingga segala sesuatu yang dilakukan manusia, baik yang dipikirkan, diucapkan, dilakukan, selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Itu tatanannya. Hukum, peraturan, itu hanya untuk manusia yang sudah kehilangan kemuliaan Allah, yang tidak mampu mencapai standar kesucian Allah. Nah,
Keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus itu hendak mengembalikan kita ke rancangan semula, di mana kita dikehendaki untuk memiliki pikiran perasaan Kristus, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan, baik yang kita pikirkan, ucapkan maupun tindakan kita, selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Itu sama artinya dengan berkenan. Jadi sebenarnya kalau manusia Adam tidak jatuh dalam dosa, secara otomatis keturunannya ikut nenek moyangnya yang berkenan kepada Allah. Tetapi semua manusia telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan keselamatan dalam Yesus Kristus dimaksudkan agar manusia yang dipilih ini mau dimuridkan, belajar untuk bisa kembali menjadi seperti rancangan Allah semula. Sehingga segala sesuatu yang dilakukan, baik yang dipikirkan, diucapkan, selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Seluruh perilakunya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, target hidup kita di bumi sebagai umat pilihan adalah berkeadaan berkenan. Seharusnya kita sadar bahwa setelah kita ditebus oleh Tuhan Yesus, maka hidup kita harus ada dalam kekuasaan Allah secara penuh. Segala sesuatu yang kita lakukan haruslah berkenan di hadapannya. Sebab istilah penebusan atau ditebus ini kan sebenarnya istilah zaman itu, ketika masih ada perdagangan budak. Kalau ada seseorang memiliki budak, seorang majikan atau seorang tuan, lalu ada majikan atau tuan lain yang mau memiliki budak itu, ia harus membelinya, ia harus menebus. Kita dulu ini milik kuasa dunia, saudara, milik setan. Sebenarnya menjadi milik setan itu enak, saudara. Enak di depan, susah di belakang. Sebab kalau menjadi milik setan atau milik kuasa gelap itu boleh, you mau ngomong apa saja ngomong, you mau mikir apa saja boleh mikir, you mau apa saja ingini, you mau buat apa lakukan, bebas. Tetapi Tuhan sudah membeli kita, menebus kita. Dan sejak kita ditebus, kita menjadi milik Tuhan, maka segala sesuatu yang kita lakukan harus untuk kepentingan majikan kita yang baru. Itulah sebabnya dalam 1 Korintus 10 ayat 31 firman Tuhan mengatakan, baik kamu makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua itu untuk kemuliaan Allah. Orang yang telah menjadi orang tebusan Tuhan harus menyadari bahwa dirinya bukan miliknya sendiri, tetapi milik Tuhan. Ini berarti semua orang yang ditebus itu hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan atau hamba Tuhan artinya melakukan segala sesuatu untuk kesenangan dan kepuasan hati Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saudara camkan ini ya, sangatlah keliru, salah kalau sebutan hamba Tuhan atau sebutan pelayan Tuhan hanya ditujukan kepada mereka yang mengambil bagian dalam kegiatan gereja, seperti pendeta, majelis, atau aktivisnya. Salah itu. Siapapun dia, kalau tidak menyukakan dan memuaskan hati Tuhan, yang sama dengan tidak berkenan kepada Tuhan, dia bukan hamba Tuhan, dia bukan pelayan Tuhan. Jadi di sini terjadi fakta, banyak pendeta bukan hamba Tuhan. Pendeta tapi bukan hamba Tuhan. Majelis tapi bukan hamba Tuhan. Aktivis tetapi bukan hamba Tuhan. Sebab yang namanya hamba Tuhan itu melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu melayani perasaannya. Bukan melakukan kegiatan gereja semata-mata, saudaraku.
Jadi jangan heran kalau suatu hari Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Walaupun kamu sudah mengadakan mujizat, kamu sudah mengusir setan. Ini kan pendeta biasanya yang mengusir setan dan bernubuat lagi. Biasanya pendeta karismatik ini. Tuhan berkata, I never knew you. Aku tidak kenal kamu. Kamu yang tidak melakukan kehendak Bapa. Kamu yang tidak berkenan kepada Bapa. Jadi saudara jangan percaya diri saudara sudah jadi anak Tuhan kalau mati masuk surga. Kalau seseorang tidak berkenan di hadapan Tuhan atau tidak menyenangkan, tidak memuaskan hati Tuhan, dia bukan hamba Tuhan. Kalau bukan hamba Tuhan, hamba siapa saudaraku? Kalau bukan hamba Tuhan, dia tidak akan diterima di rumah majikan agung Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Alkitab itu di Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23, Tuhan Yesus berkata, pada hari itu aku akan berterus terang, homologeo, mendeklar, menyatakan secara terbuka di depan umum, aku tidak mengenal kamu. Takutlah kita mestinya, saudara. Takutlah. Kira-kira nanti kalau saudara menghadap Tuhan, Tuhan berkata aku mengenal kamu atau aku tidak mengenal kamu. Mengenal di situ kan sebenarnya menggunakan kata apa? Ginosko. Artinya knowing by experiencing. Tahu dari menikmati. Bukan oida atau eido. Kalau eido, oida artinya mengenal lengkap, fullness of knowledge. Tuhan pasti mengenal kita lengkap. Tapi ketika Tuhan berkata aku tidak kenal kamu, artinya aku tidak menikmati kamu. Kamu tidak melakukan kehendakku. Ini jangan Anda anggap main-main loh. Saudara kalau tidak berdamai dengan Tuhan dengan keadaan seperti ini, biar saudara pendeta, aktivis, majelis, saudara pasti binasa. Jangan anggap remeh. 2 Korintus 5 ayat 9. Mari kita buka saudara. Saya berharap saudara masih punya nurani untuk takut akan Tuhan. Kalau saudara punya nurani sudah mati, Anda tidak bisa takut akan Allah dengan benar. Tidak takut akan Allah secara proporsional. Binasa saudara. 2 Korintus 5 ayat 9. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Kami berusaha. Dalam teks aslinya adalah philotimeomai. Philotimeomai. Yang memiliki beberapa pengertian, antara lain to be fond of honor, to be actuated by love of honor, from a love of honor to strive to bring something to pass, to be ambitious, to strive earnestly, make it one's aim. Jadi kata berusaha philotimeomai ini artinya menyukai kehormatan. Digerakkan oleh cinta kehormatan. Demi kecintaan kepada kehormatan, berjuang untuk mencapai sesuatu atau harus melewati sesuatu demi mencapainya. Ambisius, berjuang dengan sungguh-sungguh. Menjadikan sesuatu sebagai tujuan. Itu pengertian philotimeomai. Dan kata ini juga bisa berarti aspire, yang artinya bercita-cita tinggi. Bapak Ibu saudaraku sekalian, keberkenanan di hadapan Tuhan harus dipandang sebagai kehormatan. Tadi saya mulai kebenaran ini ya dengan pernyataan tidak ada hal yang lebih terhormat dari seorang yang berkenan di hadapan Allah. Di dalam Injil Yohanes
Yohanes 12 ayat 42 dan 43 tertulis begini. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepada Yesus, pemimpin agama. Tetapi oleh karena orang-orang Farisi mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Orang yang masih mencari kehormatan dari manusia tidak mungkin bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Ini berarti kalau orang tidak rela kehilangan kehormatan, dia tidak mungkin bisa berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan membawa kita kepada pilihan, apakah kita mencari perkenanan manusia atau perkenanan Tuhan. Nah, orang biasanya mencari perkenanan manusia. Kalau bisa memiliki lebih dari yang lain, sehingga dipuji, disanjung, dihormati, ya. Dengan fasilitas yang dimiliki dia bisa berpenampilan lebih baik dari orang lain. Dan ini menjadi akar segala kejahatan. Terjadi pembunuhan, terjadi korupsi. Di dunia politik hari ini begitu keji, licik dan jijiknya manusia. Tapi mereka tidak malu. Orang lihat kamu itu licik, kamu itu menjijikkan. Tapi yang melakukan juga nggak merasa itu licik. Nah, itu sudah rusak sekali dunia ini. Ya, kita jangan ikut-ikutan, saudara. Itu demi kehormatan. Demi kehormatan. Mulut sih berkata, aku mau berguna bagi nusa dan bangsa. Aku mau membela tanah air. Itu mulut. Tindakannya itu sebenarnya ada sesuatu di balik itu. Dan Tuhan mengatakan, bisa karena kehormatan, karena uang, karena kekuasaan. Dan orang Kristen juga harus diajar untuk tidak membuat onar di negeri ini, tidak membuat gaduh. Tetapi di atas semuanya, kita memiliki tanah air surgawi yang kita rindukan. Hal ini sama dengan bahwa kita mau mencari pengkehormatan dari Tuhan. Kalau orang masih mencari kehormatan dari manusia, dia nggak mungkin bisa berkenan kepada Tuhan. Seringkali terjadi, ya, tindakan semena-mena kepada Tuhan karena Tuhan tidak kelihatan, lalu orang bertindak suka-suka sendiri. Irama hidup yang salah ini kalau tidak diubah sampai keadaan tertentu tidak bisa diperbaiki lagi, saudara. Semena-mena. Mau ngomong apa ngomong, mau buat apa buat, mau beli apa beli, mau jalan kemana jalan. Dia tidak menjaga perasaan Allah. Yuk kita bertobat, saudaraku. Ya, ayo kita bertobat. Jangan semena-mena lagi. Pertimbangkan perasaan Tuhan, saudara. 2 Korintus pasal 5 ayat 9. Baiklah kita baca ayat ini, saudaraku. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Kami berusaha, philotimeomai. Tadi saya katakan juga berarti berambisi. Kata ambisi ini secara umum berarti berkeinginan keras atau berkeinginan kuat untuk mencapai suatu harapan atau cita-cita. Biasanya kata ini berkonotasi negatif, tetapi dalam konteks ini kata ambisi berkonotasi positif. Keinginan kuat, philotimeomai. Diterjemahkan juga atau berarti juga to strive earnestly. Berjuang dengan sungguh-sungguh. Dalam kesaksian hidupnya ini Paulus mengajarkan kepada kita bahwa sesuatu yang paling diperjuangkan, yang juga merupakan ambisinya adalah bagaimana berkeadaan berkenan kepada Tuhan. Jadi kita bisa mengerti mengapa Paulus bisa melepaskan semua kehormatannya sebagai anggota Sanhedrin, sebagai pemimpin dalam komunitas Yahudi yang sangat terhormat demi menerima Yesus. Ambisi yang menjadi perjuangan ini seharusnya menjadi satu-satunya tujuan hidup
Ini harta abadi, saudara. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan pada akhirnya bermuara kepada hal ini. Oleh sebab itu kita harus menjadikan hal berkeadaan berkenan kepada Tuhan sebagai tujuan. Make it one's aim. Jadikan tujuan. Dalam kehidupan ini seiring dengan perjalanan waktu, seorang menjadikan banyak hal sebagai tujuan. Ketika kanak-kanak, tujuannya mainan. Kalau ke mall, pikirannya mainan. Makan di food court dengan mama papa pun udah nggak betah, seperti cacing kepanasan. Dia tarik-tarik, dia lihat-lihat toys. Mamanya berkata, nanti makan dulu toys. Akhirnya mamanya bilang, kalau kamu nggak makan, mama nggak beliin mainan ya. Oh, akhirnya makan. Dia mau disuapin, sekali suap 2 sendok. Biar cepet. Udah nggak dikunyah lagi. Ya. Tujuannya cuma mainan. Kalau libur, jalan-jalan. Setelah masa kanak-kanak lewat, masuk remaja. Remaja juga punya hobi yang lain. Mulai bergeng dengan teman, pacaran, mainannya sudah beda. Pemuda, ada lagi, aimnya lagi, ada tujuannya lain. Di-create seperti yang dia lihat orang lain buat. Nanti dewasa muda juga begitu. Nah konyolnya sudah tua pun juga meng-create itu. Banyak hal yang di-create sebagai tujuan. Hari ini saya berkata pensiun. Jangan lagi, saudaraku. Jangan lagi mengingini perkara-perkara dunia. Ayo kita bertobat, saudaraku sekalian. Kita harus berhenti. Berhenti dari meng-create tujuan macam-macam. Dan tujuan hidup kita sekarang harus difokuskan hanya satu. Bagaimana berkenan di hadapan Tuhan. Mari, saudara. Mau cari apa lagi hidup ini, saudara? Ya, mau cari apa lagi hidup ini? Tank-tank dari Korea Selatan dan Amerika sudah mendekati perbatasan Korea Utara. Ini koran kemarin, saudara. Alat perang Rusia pun mulai digerakkan. Saya mendengar bahwa penguasa Cina sempat berkata kepada penguasa Amerika, kalau kamu menggunakan senjata, kau memaksa aku juga mengerahkan angkatan perangku. Karena Korea Utara memiliki hubungan aliansi dengan Cina. Seingat saya, yang saya dengar ada 16 titik reaktor nuklir di Jepang, Korea Utara, Cina. Itu kalau satu meledak, itu bisa berhubungan. Dan itu bisa 46% penduduk dunia mati. Ya nakutin, saudara. Hidup itu cuma begitu kok. Tapi sebenarnya nggak usah nunggu nuklir. Anda kepleset juga udah nuklirmu. Sekarang saudara saya ajak berjuang untuk berkenan. Kalau sampai nggak mau, saudara itu nggak bodoh loh. Sangat bodoh. Ayo kita bertobat. Udah, ayo kita bertobat. Jangan lagi meng-create macam-macam, saudaraku. Kalau ini dianggap ekstrim, terserah. Nggak peduli saya siapa saudara. Ini kebenaran Injil. Soal makan, minum, rumah tangga, kesehatan, saudara usahakanlah. Itu menjadi tanggung jawab saudara. Tuhan pasti memberkati saudara. Tapi jangan sampai saudara tidak dikenal Tuhan. Harus kita lepaskan tujuan-tujuan yang tidak perlu. Dari kanak-kanak, remaja, pemuda, dewasa, muda, orang tua. Wah, punya banyak tujuan. Dan hidup hanya digerakkan untuk mencapai tujuan itu. Yang akhirnya ketika mati, semua dilepaskan tanpa sisa sedikit pun. Dan membuat seseorang terpisah dari hadirat Allah selama-lamanya. Ambisi dan perjuangan manusia pada umumnya diarahkan kepada banyak hal.
Sedangkan bagaimana menjadi seorang yang berkeadaan berkenan kepada Tuhan tidak menjadi tujuan. Saya mengajak kita tenggelam di sini. Hal ini juga disebabkan oleh sebagian orang Kristen berpikir bahwa kalau sudah percaya Tuhan Yesus nanti pasti mati masuk surga. Percaya itu gimana? Percayakan bukan hanya secara akali. Kalau hanya mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat, itu kan baru menerima, mempercayai statusnya. Kalau mempercayai seseorang, harus mengerti apa yang dikehendaki orang itu dan melakukan. Tadi sudah saya katakan bahwa manusia diciptakan Tuhan dengan satu rancangan, bisa sepikiran, seperasaan dengan Allah. Makanya orang percaya harus memiliki pikiran perasaan Kristus. Tidak boleh hidup suka-suka sendiri. Nah, orang Kristen banyak yang hidup bukan sebagai anak Tuhan, tapi sebagai anak setan. Apa yang dia mau ngomong, bisik-bisik, ngomongin orang bisik-bisik. Dia mau buat apa, dia buat. Sembarangan. Dan orang beragama dalam hal ini agama Kristen menyukai konsep teologi yang tidak bertanggung jawab itu. Padahal Alkitab jelas menunjukkan bahwa kita harus sempurna seperti Bapa. Harus serupa dengan Tuhan Yesus. Harus hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Alkitab mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita dipanggil untuk mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Alkitab jelas mengatakan bahwa kita harus mengenakan kodrat ilahi. Harus berjuang, saudaraku. Seiring dengan perjalanan waktu, ketika ambisi atau hasrat-hasrat seseorang hanya diarahkan kepada banyak objek yang salah, maka seseorang akan kehilangan atau kehabisan energi dalam jiwanya untuk mengarahkan diri kepada ambisi berjuang bagaimana menjadi seorang yang berkenan kepada Allah. Tadi sudah saya katakan bahwa rancangan Allah manusia itu melakukan kehendaknya. Kalau orang Yahudi kan Torah is my law, Taurat hukumku. Bagi orang Kristen kan the Lord is my law. Tapi mengerti kehendak Tuhan butuh kecerdasan. Kalau agama kan bicara soal halal dan haram, yang boleh, yang tidak boleh, pelajari saja. Itu pengetahuan kognitif yang tidak sulit. Tetapi kalau mengerti pikiran perasaan Allah, itu hal yang sulit, rumit, kompleks, dan butuh waktu untuk bisa memiliki kecerdasan, memahami kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Perlu waktu untuk membangun sensitivitas atau kepekaan mengerti kehendak Allah ini. Dan kalau orang tidak jauh-jauh hari mengisi dirinya dengan usaha keras, bertumbuh dalam kedewasaan rohani yang benar, dia akan kehilangan kesempatan, energinya habis. Kalau sudah begitu, hands up, saya udah angkat tangan. Jangan anggap sepele. Kita ini bukan monyet yang hari ini hidup, besok mati selesai. Kita manusia hari ini hidup, besok kalau mati masih harus menghadap tahta pengadilan Allah. Tolong deh saudaraku, tolong deh kita sadar saudaraku. Dosa itu di mana-mana, saudara, gampang dilakukan. Kita harus punya kepekaan terhadap kehendak Allah dan hati yang takut akan Tuhan dan jijik terhadap dosa. Kita sudah belajar lewat pengalaman panjang. Kita harus hidup suci di sisa umur hidup kita ini. Begitu gampang berbuat dosa. Mungkin ada pria-pria di sini yang kalau seandainya memiliki potensi untuk bersalah, masih bisa bikin salah. Maka sering Tuhan tidak membuat Anda keberkatan.
karena menyelamatkan saudara. Jangan berani sentuh-sentuh itu. Senangnya nggak seberapa, tapi binasa di kekekalan. Oh enggak Pak, nanti aku berbuat dosa sekali itu aja. Setelah itu saya ke Rehoboth lagi, saya bertobat. Sekali kau berbuat dosa, kamu akan tercandui. Kamu akan mengulangi lagi, merekam dagingmu, dan itu merusak hidupmu, saudara. Jangan, saudaraku. Itu juga bisa merusak hadirat Tuhan, saudara. Beri aku tempat di hadirat-Mu, Bapa, setiap saat dimanapun ku ada. Sejak ku di bumi sampai nanti di surga, selalu di hadirat-Mu, Bapa. Hanya Engkau saja kebahagiaanku, harta surgawi kesukaan jiwaku. Tak ku perhitungkan apapun, semua yang di dunia, hanya Engkau kehidupanku. Di hadirat-Mu jiwaku teduh, hanya padamu ku berlabuh. Walau dunia semakin bahaya, apapun yang terjadi, tak aman lagi di sini. Hanya Tuhan perhentian abadi. Di hadirat-Mu jiwaku teduh, hanya padamu ku berlabuh. Walau dunia semakin bahaya, apapun yang terjadi, tak aman lagi di sini. Hanya Tuhan perhentian abadi. Di hadirat-Mu jiwaku teduh, hanya padamu ku berlabuh. Walau dunia semakin bahaya, apapun yang terjadi, tak aman lagi di sini. Hanya Tuhan perhentian abadi. Saudara, kita bersyukur kita masih ada di gereja di mana kebenaran seperti ini diberitakan, ditekankan, setengah dipaksakan, saudara. Selagi kita masih memiliki kesempatan untuk mencerdaskan roh kita, mengembangkan kepekaan kita terhadap kehendak Allah, ayo kita lakukan. Menjadi anak Tuhan itu berat, saudaraku, berat sekali, sangat berat. Tetapi kita harus bisa melihat, menjadi anak Allah, Allah semesta alam yang begitu dahsyat, mesti diimbangi dengan beratnya perjuangan untuk mencapai keberkenanan di hadapan Allah. Jangan ada satu hari pun Anda tidak bertumbuh. Anda pergi ke kantor, di mobil, di kendaraan umum, Anda mendengarkan CD khotbah. Saudara membaca buku rohani. Lakukan ini, saudaraku. Setiap hari saudara bertemu dengan Tuhan. Kalau Tuhan saudara yakini adalah Allah yang hidup, mestinya saudara
berusaha sungguh-sungguh mengalami. Istri saya tahu, sampai jauh malam saya masih berlutut di kaki Tuhan. Nanti pagi-pagi orang belum bangun, saya sudah berlutut lagi di kaki Tuhan. Karena saya tahu bahwa saya saya tahu yang kuperlukan itu Tuhan. Jagai aku. Saya pemimpin dari kelompok komunitas ini, aku harus jadi teladan Tuhan. Sebab kekristenan itu sederhana tapi mustahil dilakukan tanpa pertolongan Tuhan. Yaitu bagaimana pribadi Tuhan Yesus, cara berpikir, gaya hidupnya kita kenakan hari ini. Itu saja. Dan inilah standar berkenan di hadapan Bapa. Nah, kita belum mencapai hal itu dengan baik. Kita berkejar-kejaran dengan waktu. Saya sering berkata, aku bersyukur karena Engkau masih beri kesempatan aku, Tuhan. Aku berterima kasih, Tuhan. Engkau masih beri kesempatan aku untuk bertobat, merubah diri. Biar pendeta juga kalau saya tidak berubah, saya binasa, saudaraku. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan agar kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Seek first, cari dulu, utamakan. Ini sangat penting dan sangat mendesak. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum datang malam di mana orang berkata tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Tragis hidup ini, saudaraku. Semua juga menuju kematian. Cepat atau lambat, semua menuju kematian. Kok nggak takut? Sedini mungkin orang harus berurusan dengan Tuhan, dalam arti mencari perkenanan Tuhan, saudaraku. Semakin mengerti kebenaran, kita semakin melihat tragisnya hidup. Satu persatu kita dipanggil pulang, saudara. Gak lama, tapi kita berharap suatu hari kita ketemu di surga. Kalau orang-orang dekat saya ya, anaknya sakit atau istrinya sakit, aduh saya nyet hati saya. Istri saya sendiri juga tidak memiliki tubuh yang kuat atau sehat, saudara. Kadang-kadang saya sendiri di rumah kok susah ya. Ini kalau sampai nggak ada bagaimana ya? Ini baru-baru ini pergi mengantar anak saya yang ada dalam pelayanan itu, lalu istri saya pulang dulu. Saya SMS, Mom good night, love you. Besok love you. Terus waktu dia ada di rumah saya bilang, Mam, aku terus terang ya, aku takut kehilangan kamu. The only wife. Maksudku bilang kamu jaga kesehatan, jangan makan sembarangan itu loh, biar kita panjang umur. Terasa belum lama hanyalah engkau dan aku dalam pemberkatan nikah yang indah dan syahdu. Rasanya baru kemarin timang anak kita mengurai gelak tawa ceria. Seperti mimpi anak-anak menjadi dewasa, hadirkan cucu menyapa kita opa oma. Kita tak berdua lagi seperti dahulu. Rumah kita ramai anak cucu. Rambut kita memutih dan tubuh semakin rentan. Jalan tertatih dalam banyak beban. Kulit pun mengeriput, pandangan mata pudar. Kelana hari senja merambat, telah tiba. Kita ada di ujung sangkala.
Rasanya baru kemarin, sekarang rambut kita udah putih. His life. Saya bukan nakut-nakutin Anda, saya mengajak Anda berpikir logis kok. Saya tidak ngerti kalau gereja-gereja kok tidak mengingatkan umatnya untuk melihat realitas ini. Hah? Mungkin saudara yang baru datang ke gereja ini berkata, ini pendeta ngomongnya mati melulu. Memang kita akan mati bro. Tapi bukan saya ingin mati segera. Kita sebisanya panjang umur, mencapai keberkenanan di hadapan Tuhan, dan melayani orang. Anda itu dan saya ini pasti menghadapi kenyataan orang yang kita cintai pasti mati suatu saat. Maksudnya itu pasti terjadi, bukan kita harapkan. Toh kita we can't avoid the fact. Kita nggak bisa sangkali kenyataan ini. Kini kau terbaring tenang dalam peti ini. Jiwaku tergoncang dan nyaris tidak percaya. Ku sadari ini nyata lonceng perpisahan. Pedih hati rasa kehilangan. Ku terpaku tidak mampu mengucapkan kata. Goresan menyayat pilu yang sangat menyiksa. Kau hanya diam membisu dalam keheningan. Ku bisikkan sayang selamat jalan. Kapan lagi bersama genggam tangan menyatu. Di taman itu mesra seperti dulu. Semua sudah berlalu, takkan pernah terulang. Hanya satu pengharapan, berjumpa lagi di sana. Di rumah Bapa selalu bersama. Saudara dengar lagu ini, mulai pegang tangan pasanganmu. Am, kau masih ada di sampingku. Tapi gak lama siapa yang dulu. Kapan lagi bersama, genggam tangan menyatu. Di taman itu mesra seperti dulu. Semua sudah berlalu, takkan pernah terulang. Hanya satu pengharapan, berjumpa lagi di sana. Di rumah Bapa selalu bersama. Hanya satu pengharapan, hanya satu pengharapan, berjumpa lagi di sana. Di rumah Bapa selalu bersama. Oleh sebab itu kita harus mencari perkenanan Tuhan. Siapkan dirimu, siapkan pasanganmu, siapkan anak-anakmu untuk bersama-sama berstatus berkenan di hadapan Tuhan. Dalam hal ini kita harus waspada terhadap kuasa kegelapan yang sangat jahat, yang akan menunjukkan berbagai keindahan dunia dan segala kesenangan-kesenangan untuk diingini, sehingga seseorang tidak mempersoalkan bagaimana hidup dalam perkenanan Allah. Mengantisipasi bujukan kuasa kegelapan ini, kita harus memperhatikan pernyataan Tuhan Yesus. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja kamu harus berbakti. Tragisnya hidup hanya bisa dijawab dengan satu hal: berkenan di hadapan Allah. Menaklukkan dunia dengan segala keberadaannya,
menaklukkan maut dan ngerinya kekekalan hanya dengan satu hal: berkenan di hadapan Allah. Itu harta abadi, itu kehormatan, itu kemuliaan. Kamu harus menyembah, proskuneo, artinya memberi nilai tinggi, yang sama artinya dengan menghormati Dia. Penyembahan kita bukan hanya waktu kita di gereja, tapi penyembahan kita setiap saat ketika kita hidup dalam perkenanan Tuhan. Ketika kita memiliki kesempatan berbuat dosa, kita berkata tidak. Itu kesempatan kita menyenangkan Tuhan. Anda kan punya kesempatan berbuat banyak kesalahan, tapi tahukah bahwa kesempatan itu sebenarnya adalah kesempatan untuk menyenangkan Tuhan. Jangan lakukan kesalahan. Kalau saudara sekarang ini hadir sebagai seorang yang hidup di dalam dosa, hari ini saudara bisa bertobat. Kita bisa pulang bersama di dalam kerajaan surga. Saudara yang memiliki nurani masih baik. Saudara harus tahu bahwa mimbar ini mimbarnya Tuhan Yesus, yang dipakai untuk menyampaikan firman yang murni untuk mengubah saudara. Kalau saudara tidak merespon firman ini dengan benar, saudara binasa. Tapi Tuhan tidak mengendaki seorang pun binasa. Tuhan mengendaki semua kita menjadi anak-anak Allah yang masuk ke dalam kerajaan surga. Amin.